Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Intar. Kali ini gue mau ngobrol dengan namanya Mas Ainur Rohman. Mas Ainur Rohman ini di Twitter, ya, bukan di Twitter sih, maksudnya di jurnalis Jawa Post, dan di Twitter sangat amat terkenal karena banyak membahas olahraga, hal-hal terkait olahraga tapi di luar arena pertandingan. Nah, di Olimpiade kemarin dia bahkan masuk peringkat 5 sebagai akun yang paling banyak dibicarakan di selama Olimpiade. Nomor satunya akun Badminton Talk, duanya akun Olympics, nomor tiganya akun Tokyo 2020, nomor empatnya akun Bulu Tangkis RI, nomor limanya Mas Ainur Rohman. Mas Ainur Rohman ini ada di atasnya BWF, di atasnya Gracia Poli, di atasnya Anthony Ginting, di atasnya Joko Widodo, di atasnya Amelia Widi, di atasnya Pak Jokowi bahkan. Jadi gokil banget. Tapi memang asik sih, bagus-bagus banget cerita-cerita mengenai sisi-sisi humanis dari atlet, sisi-sisi faktor non teknis di luar arena pertandingan. Nah, hari ini gue mau ngajak ngobrol Mas Ainur. Ini sebuah kehormatan banget buat gue karena diberikan kesempatan untuk ngobrol terkait Inter tapi di luar arena pertandingan, di luar lapangan hijau. Tentu saja terkait Lukaku dan keuangan Inter sih yang lagi hot-hotnya lagi di menjelang Serie A dimulai. Oke deh, gue nggak mau berlama-lama lagi, langsung kita ngobrol dengan Mas Ainur. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Siang Mas Ainur. Siang Mas Angga. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah baik. Baru selesai apa Mas tadi? Ada Apa? kegiatan? Enggak, ya biasalah pekerjaan biasa harian. Mohon maaf mengganggu kesibukannya nih, sebuah kehormatan bagi saya bisa dapat kesempatan ngobrol dengan sosok yang menjadi bahan perbincangan nomor 5 paling banyak selama Olimpiade, di atasnya Gracia Poli, di atasnya Pak Jokowi. Iya. Terima kasih atas undangannya Mas Angga ya. Ternyata banyak ya Mas yang mengikuti kisah-kisah olahraga tapi bukan di arena pertandingan ya Mas ya? Iya betul. Aku terinspirasi sama ini sih, terinspirasi sama jurnalisnya CBS yang senior tuh dari Kanada, mantan perenang nasional Kanada namanya Byron McDonald itu. Dia bilang kalau misalnya jurnalis itu hanya mengabarkan siapa yang finish pertama, kedua, ketiga, siapa yang menang itu udah biasa gitu. Tetapi yang sulit kan adalah menceritakan bagaimana perjuangan atlet, bagaimana kisah di balik layar, bagaimana mereka struggling untuk mencapai posisi puncak. Itu yang sulitnya adalah di situ gitu. Nah, menghadirkan atlet sebagai manusia, human interest itu yang ternyata banyak orang yang suka gitu loh. Ternyata ya di Twitter ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu hari ini saya ingin meminta pendapat dari Mas Ainur tentang Inter tapi di luar lapangan hijau. Sebelumnya saya mau mastiin dulu, Mas Ainur tuh beneran suka Inter atau enggak sih? Kalau saya googling search Twitter itu Mas Ainur dirujuk sebagai Interisti yang wah ini jadi rujukan berita, rujukan pendapat, tapi nggak pernah saya lihat nggak pernah ngomong Forza Inter. Ini beneran ya sih Mas? Suka sejak tahun 94, 97 itu suka. Sejak Ronaldo datang, sejak trio Jerman itu udah suka sebenarnya. Cuman dia tidak secara eksplisit lah. Beda dengan zaman-zaman SMA. Puncaknya kan SMA ya, ketika Inter lagi jelek gitu, yang dibantai Milan, terus dibully waktu upacara bendera gitu. Nah, sejak kuliah dan lain-lain mulai berkurang lah. Maksudnya secara ekspresi itu mulai berkurang, tetapi tetap nonton, tetap suka. Apa yang menyebabkan ekspresi itu berkurang? Apa maksudnya? Takut apa maksudnya? Takut salah memberikan opini kah atau apa maksudnya? Ya enggak juga sih, maksudnya mungkin seiring bertambahnya usia gitu, terus sering banyak baca gitu, jadi mencoba untuk memahami dari berbagai macam sudut pandang gitu. Jadi akhirnya tingkat fanatismenya itu menjadi berkurang gitu. Bukan nggak suka lagi, tetapi mungkin fanatismenya agak menjadi berkurang seperti itu. Tetapi memang karena mungkin ya perkembangan usia aja lah. Kalau kita ngelihat sekarang fansnya Serie A kan menurut saya ya yang era-era 90-an mulai suka itu kan udah mulai jarang baper gitu kalau misalnya dibully atau ada
dibanter apa dan lain-lain. Nah, itu kan yang membuat fans Serie A tahun 90-an itu semakin dewasa menurut saya seperti itu sih. Ejekan-ejekan itu udah nggak sampai ke hati, Nggak sampai. kepergian pemain bintang udah nggak ditangisi kayak orang-orang menantikan Lukaku mengucapkan selamat tinggal lewat akun pribadinya ya Mas. Enggak lah, enggak. Kalau aku sih enggak. Karena aku paham Lukaku, aku paham bagaimana Lukaku pindah dan aku mencoba memahami itu kenapa Lukaku pindah gitu-gitu. Karena ini kan kalau kita ngomong Lukaku ya, pertama itu kan karena Lukaku itu masa kecilnya kan sering diragukan gitu ya. Kalau kita baca bukunya Lukaku, terus bagaimana dia bercerita gitu. Sering diragukan, terus masa kecilnya itu sering dianggap pencurian umur, terus ketika dia mencetak gol mesti dikritik, ketika nggak mencetak gol juga tambah dikritik gitu loh. Nah, Lukaku ini kan adalah sosok yang ini sebenarnya. Sosok yang haus pada perhatian dan penghargaan sebetulnya. Nah, ketika Chelsea datang dengan nilai yang sebesar itu, dengan bayaran yang sebesar itu, paling mahal gitu ya, di Chelsea dan salah satu yang paling mahal di Premier League, ya Lukaku tidak bisa menolak itu. Apalagi Inter juga butuh dana segar kan. Jadi ketemunya di situ gitu. Ketika misalnya Lukaku pindah ya memang adalah situasi yang tidak bisa dihindari lagi. Jadi situasi yang mengharuskan seperti itu. Dari sudut pandang Lukaku ketika dia mulai kecil gitu ya, jadi imigran, lalu ketika bertumbuh menjadi pemain, dulu ketika awal-awal di Chelsea disingkirkan oleh Andre Villas-Boas gitu ya, terus menjadi pemain dengan gaji terkecil, tidak didaftarkan ke Liga Champions, apa dan lain-lain, terus dia keluar ke berbagai macam klub, ke West Bromwich, ke Everton, ke Manchester United, ke Inter, ketika dia ditawari lagi dengan harga yang berkali-kali lipat, dengan gaji yang berkali-kali lipat, saya memahami psikologis Lukaku itu adalah dia memang orang yang dalam tanda kutip ya, itu harus perhatian sebenarnya. Sangat suka dihargai dan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dihindari seperti itu. Dan Inter pun karena Inter butuh dana segar gitu, jadi memang udah ketemu di situ gitu. Ya sudah gitu. Itu adalah hal yang sudah wajar dalam era sekarang gitu. Jadi aku nggak baper Lukaku tweetan apa-apa nggak. Aku melihatnya sebagai secara psikologis seorang manusia ya. Seperti itu sih sebenarnya. Dan kebetulan Chelsea juga lagi yang menawarkan tempat di mana dia harus membuktikan diri banget ya. Iyalah, ya Chelsea yang menawari dan dia lagi untuk membuktikan bahwa aku seberharga ini loh gitu loh. Dan itu memang cepat banget kan itu maksudnya. Iya. Negosiasinya cepat, kurang dari 1 minggu, terus ketemuan di Perancis Selatan, terus deal gitu, cepat sekali gitu. Dan memang Chelsea sangat ngotot dan sangat serius untuk mendatangkan Lukaku itu terlihat dari situ dengan nilai transfer yang besar, terus gaji yang sangat besar lagi, hampir berapa kali lipat dari Inter ya, 3 kali lipat mungkin ya. Tapi sebetulnya apa sih yang terjadi Mas sampai eksodus dari Serie A sampai Liga Inggris benar-benar seperti menjadi negara paling kaya di dunia, di luar ada Paris Saint-Germain ya, tapi apa sih yang terjadi di sepak bola saat ini, khususnya Serie A ya, kenapa sebegitu menyedihkannya sih? Ya Serie A sekarang menderita sih ya, itu sangat menderita, itu jelas. Karena yang pertama ya pandemi lah, karena pandemi, lalu kondisi keuangan Inter atau tim-tim Serie A yang tidak stabil, khususnya Inter ya. Nah, Suning ini kan adalah sebetulnya ya sebelum pandemi itu menjadi salah satu pemilik yang paling royal di Italia gitu. Nah, Suning dalam 5 tahun terakhir ya sebelum pandemi gitu, sejak tahun berapa ya 2016 ketika mereka membeli saham terbesar Inter itu kan menghabiskan lebih dari 352 juta euro gitu dalam spend pemain gitu. Dan itu jauh di atas tim-tim yang lain, Milan, Juventus itu hanya sekitaran 200 juta euro gitu. Nah, Inter tertinggi seperti itu. Lalu Steven Zhang itu kan sebagai orang yang lulusan Amerika gitu, masih muda, itu ya mencoba untuk membangun Inter gitu sebagai tim yang modern gitu. Jadi dimodernisasi semua.
lalu lifestyle brand-nya diperbaiki, lalu logonya juga diperbaiki, lalu punya entertainment studio, lalu membuat namanya Intermedia House. Jadi sebagai sebuah tempat pusat sepak bola yang unik dengan konten-konten yang baik gitu. Lalu di level yang seperti itu bagus gitu. Misalnya kantornya Inter di Porta Nuovo itu diperbaiki sebagai kantor yang modern, lalu training ground-nya di Appiano Gentile ditingkatkan, di-upgrade-kan dengan baik, lalu ada partnership juga dengan Milan untuk membangun stadion baru gitu, lalu merekrut BP Marotta gitu. Artinya sebelum pandemi itu memang di track yang benar. Lalu ketika pandemi itu memang menghajar sekali kan, di perusahaan induknya itu kan juga dihajar juga gitu. Nah ketika Suning ini kan awalnya ya, kalau cerita Suning sedikit itu kan dibentuk tahun 90. Dia supplier alat-alat AC lah di Cina itu, lalu kemudian berkembang, lalu mengakuisisi banyak hal, mulai media, real estate, teknologi gitu. Terus Zhang Zhidong ini dianggap sebagai salah satu orang Cina paling kaya lah. Nah, ketika pandemi, bisnis retailnya itu ambruk gitu. Dan itu tidak hanya dialami oleh Zhang Zhidong, yang Wanda itu pun juga seperti itu. Karena di Cina banyak orang kaya gitu ya. Tetapi hanya ada satu bos di sana, ya Xi Jinping itu. Nah, ketika Xi Jinping ngomong bahwa danamu olahraga nggak usah jor-joran lagi, kembalikan ke negara, ya nggak bisa apa-apa. Mau ngelawan, ya kayak Jack Ma itu, kayak Wanda gitu-gitu dan lain-lain. Akhirnya clash antar negara itu ya, negara merepresi gitu. Karena bosnya satu lah di Cina, Xi Jinping itu, presidennya. Ya nggak bisa, dan akhirnya itu yang terjadi. Ya tanda-tandanya kan kalau mulai flashback itu kan sejak Maret ya. Maret itu kan mulai tanda-tandanya orang-orang udah mulai ngomong gitu, baca di beberapa media misalnya sumber-sumbernya di Atletik itu udah bilang waktu itu Maret bahwa Suning meminta gaji Inter, para pemain Inter dipotong 2 bulan gitu. Lalu Conte menolak berbicara gitu dan lain-lain. Lalu ada pertemuan yang menginginkan gaji para pemain Inter dipotong 15-20%. Lalu macam-macam lah seperti itu. Dan memang tidak bisa dihindari karena pandemi itu kan seperti itu ya, menghajar semuanya, mulai tiket, merchandising, lalu televisi gitu. Maksudnya kontrak dengan televisi itu menghajar semua sektor. Dan itu yang tidak dialami oleh Premier League karena memang keuangannya stabil ya, karena pembagian hak siarnya bagus, terus hak komersialnya itu bagus, apalagi dengan misalnya ya pemilik-pemilik yang memang tidak membutuhkan uang dari sepak bola seperti Sepp Mansur dan Roman Abramovich ya akhirnya tidak terpengaruh apa-apa. Sedangkan Inter ya sama dengan Real Madrid, dengan Barcelona. Apalagi Barcelona kan ironis sekali ya, tim yang dengan pendapatan tertinggi menurut Forbes kemudian secara ironis harus menjual superstarnya untuk survive gitu, itu kan sangat ironis sekali. Jadi apa yang dialami Inter itu sebenarnya yang dialami oleh dunia global ya, termasuk Jiangsu Suning yang timnya Suning itu yang bubar ketika habis juara itu bubar kan ironis. Tetapi itu tidak hal yang pertama terjadi di Cina, itu berkali-kali terjadi tim-tim yang bubar seperti itu karena ketidakstabilan model atau sistem gitu. Ya bagiku itu hal yang biasa. Nah, yang ke depan ini seperti apa gitu, itu yang menarik sebetulnya. Nah, ya, ketika ini akan berlangsung sampai kapan kayak gini, Mas? Apakah tahun depan kita akan berdarah-darah lagi atau maksudnya ini kalau misalkan katakan Roman Abramovich beli Inter, tapi di Serie A nih, ya dia apakah ya akan tetap seperti Roman Abramovich di Chelsea atau gimana nih? Ya, kita nggak tahu ya situasi pandemi ini seperti apa ya. Tetapi misalnya terdapat kucuran dana 275 juta euro dari Oaktree Capital gitu ya. Itu kan dananya tidak untuk transfer gitu ya. Dananya untuk tidak transfer. Jadi Inter itu malah dituntut untuk profit 75 juta euro gitu. Makanya ketika penjualan Lukaku dan Hakimi, itu kan Inter masih menyisakan 35 juta euro dan itu untuk dana transfer itu kan minim sekali. Minim sekali gitu loh. Maksudnya tetapi dengan strategi transfernya Marotta
Ya, ini lumayan sekali gitu loh. Ada Edin Dzeko, lalu Denzel Dumfries yang datang gitu loh. Itu menurut saya lumayan. Ya untuk bertarung di papan atas ya masih layak lah. Apalagi secara strategi gitu Inzaghi kan cocok juga dengan Conte kan 3-5-2, 3-5-1-1 gitu. Lalu masih ada backbone-nya di belakang itu De Vrij, Skriniar, lalu Bastoni, tengahnya masih ada Barella, Brozovic gitu. Lalu ada Dumfries juga, lalu ada Dzeko, Lautaro juga nggak tahu apakah akan dijual atau enggak. Tetapi secara kekuatan di lapangan itu masih akan sangat menarik untuk menantikan Inter bagaimana kiprahnya musim depan. Sampai kapan ini saya nggak tahu karena situasi pandemi kan nggak tahu ya. Yang Maksudnya jelas bisnisnya Sunim hancur banget ini retailnya. Nah itu dia, maksudnya kalau kehancuran Inter ini karena pandemi diperparah Serie A nggak semakmur tata kelola keuangan di EPL, maksudnya siapapun yang nanti gantiin Suning takutnya ya sama-sama aja, maksudnya ini ya nggak ada yang mau beli bukan karena Internya bangkrut, karena memang Serie A-nya sendiri bukan wadah yang tepat untuk cari duit gitu, jadi nggak ada yang mau beli atau gimana Mas? Iya, memang sistemnya seperti itu, sama dengan La Liga kan, maksudnya ketimpangan pembagian hak siar televisi, apalagi di Italia kan nggak, stadionnya milik Pemda ya, bukan milik sendiri, pengelolaannya juga tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya hal yang dilakukan Juventus itu betul ya, ketika dia membangun stadion. Nah, tapi masalahnya itu yaitu lobby ke pemerintahnya itu. Kalau di Milan kan lobby pemerintah untuk membangun stadion sendiri kan memang harus beli dan jalannya panjang. Begitu juga yang dialami oleh Roma dan Lazio seperti itu. Nah, hal yang seperti ini aku nggak tahu akan berlangsung sejak kapan. Kalau misalnya sistemnya tidak diubah ya memang akan terus berlangsung seperti ini. Seperti itu sih. Sebetulnya apa sih Mas, saya penasaran jadinya. Sebetulnya apa sih yang membuat Inter dan Milan kesulitan membangun stadion sendiri sementara Juve udah lebih dulu jauh punya stadion. Maksudnya kalau dari pemerintah kota juga merasa itu demi kebaikan Serie A di mana sepak bola di sana juga jadi kiblat gitu. Kenapa sesulit itu Mas maksudnya sih? Ya kebijakan ini sih, kebijakan pemerintah kotanya sih. Kebijakan pemerintah kotanya. Mungkin ya sama dengan Indonesia ya, kalau misalnya bangun stadion itu kan memang sulit ya, karena itu milik pemerintah gitu. Ya karena itu kebijakan sih. Dan makanya itu Milan dan Inter kan mencoba untuk terus melakukan lobby ke pemerintahnya untuk bangun stadion sendiri, karena itu salah satu cara untuk kemudian menstabilkan keuangan. Dan memang work on progress ke sana semua. Roma juga seperti itu dan lain-lain. Ya itunya sih. Oke Mas, terakhir tadi saya ingat Mas bilang bahwa kita ada surplus 35 juta. Seingat saya Dumfries itu 15 juta nih. Ya, Sisa 15. sisa satu striker keempat yang konon kita masih mencari. Kalau dari analisis Mas lah di lapangan sebetulnya siapa sih pemain striker keempat yang cocok nih? Ada konon Zapata karena dari karakteristiknya mirip Lukaku, tapi dari permainan Inzaghi lebih butuh second striker lah, Koreanya Lazio dicari, bahkan sempat menghangat nama Keita Balde. Kalau dari Mas, striker keempat ini seberapa urgent sih dibutuhkan, atau Dzeko Lautaro aja cukup sebetulnya? Sebetulnya ya butuh sih, ya yang ya udah disebut-sebut Mas Angga juga tadi kan, Korea, Zapata, dan lain-lain itu dibutuhkan sebagai pelapis ya, maksudnya untuk kedalaman skuadnya supaya lebih stabil. Ya pilihannya kan itu aja sebetulnya ya, siapa lagi, masa mau ngincer Icardi lagi gitu kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin ya Mas ya? Nggak mungkin. Nah mungkin Korea atau Zapata yang akan datang, mungkin ya. Kita akan nunggu, katanya 2 hari lagi akan diumumkan gitu. Tetapi dengan backbone yang seperti ini masih menarik lah. Maksudnya aku kan jujur ya, kalau permainannya Simone Inzaghi aku suka gitu. Dari dulu meskipun Lazio tidak pernah hanya sekali ya di musim kepemimpinannya Inzaghi nomor 4 itu, tapi secara permainan aku suka. Dia juara Coppa Italia sekali, lalu juara Super Coppa Italia 2 kali gitu. Dan pemainnya menonjol, individu, torehan statistiknya bagus-bagus. Bagus-bagus, pun harganya murah, lalu disebut-sebut juga sebagai Lazio terkuat sejak zaman Sven-Goran Eriksson gitu. Secara permainan bagus, high pressing-nya bagus, lalu pernah juga Lazio di bulan Maret 2020 ya, kalau nggak salah itu menjadi tim dengan
kebobolan paling sedikit, lalu sebelum musim kemarin ya, 1 musim yang lalu menjadi tim yang tersubur juga di bawah Atalanta gitu. Secara permainan menarik meskipun di klasmen itu tidak tinggi gitu ya, tetapi secara permainan aku cocok. Kemarin nonton nggak waktu lawan Dinamo Kiev gitu atau lawan Parma gitu, bagus kan, maksudnya sejujurnya ya kalau dalam sisi permainan ya lebih menghibur Simone Inzaghi sebetulnya dibandingkan Conte ya. Pressingnya tinggi, lebih agresif, terus golnya Nicolo Barella itu yang keren sekali itu. Tuhan dari satu kaki cepet banget iya, ya. dari Tumi dan lain-lain itu menarik dan cepat, agresif, high pressing, lebih bertenaga. Tetapi masalahnya gini sih di Inter itu kan hanya orang-orang dengan strongest karakter gitu ya, karakter yang sangat kuat gitu yang bisa menang di Inter kayak Helenio Herrera, Giovanni Trapattoni, Jose Mourinho, gitu, Antonio Conte, gitu. Nah, bisa nggak Simone Inzaghi itu untuk menaklukkan kamar ganti Inter hal yang gagal dilakukan misalnya 1 dekade lalu oleh Gianpiero Gasperini, Benitez aja yang segitu, iya, Benitez yang Claudio Ranieri, gagal semua kan. Mancini juga pada akhirnya juga terdepak gitu loh. Nah, makanya itu hanya orang-orang dengan karakter kuat sekali kayak Herrera, Trapattoni, Mourinho yang bisa membawa Inter juara dengan Inter. Gigi Simoni misalnya juara UEFA Cup ya tahun 90-an ya, 97 ya kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau nggak salah. Lalu sempat runner up juga. Tetapi kan pada akhirnya musim berikutnya dipecat dan dianggap pelatih terburuk di Serie A. Nah, yang membawa kestabilan prestasi bagi Inter itu orang-orang yang dengan karakter kuat. Nah, sekarang Inzaghi itu seberapa kuat karakternya kemudian untuk menang bersama Inter itu yang menarik. Kalau sisi permainan nggak bermasalah lah. Menurutku asik kok permainannya Inzaghi ini, asik, pressingnya bagus, lalu 3-5-2-nya juga bagus, pertahanannya juga kuat gitu-gitu. Tidak ada bermasalah menurut saya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Ainur. Saya nggak mau ganggu Mas Ainur lama-lama. Saya santai. Saya minta izin upload ke YouTube ya, Mas. Silakan. Terima kasih, Mas Angga. Baik, terima kasih Mas Ainur. Sampai jumpa. Sama-sama. Sehat selalu ya, Mas. Sehat selalu. Terima kasih undangannya ya. Widih, gue pokoknya setiap habis ngobrol langsung widih. Aduh, gue dengan bikin cerewetin Inter ini gue udah banyak ngobrol dengan tokoh-tokoh, stakeholder cerita-cerita bola ya, tentang pertandingan bola, dan ini Mas Ainur salah satu yang paling gokil sih yang gue ajak ngomong. Terima kasih banyak Mas Ainur, sehat selalu. Jadi teman-teman, kalau menurut teman-teman gimana nih? Sama kayak Mas Ainur nggak? Bisa memahami, memaklumi kepergian Lukaku tuh nggak sedewasa ya, nggak seapa. Maksudnya dia masih butuh banget pengakuan, dia harus membuktikan diri, dia haus akan sorot kamera walaupun kesannya ngasih tendangan penalti ke Esposito. Gue suka Inter, tapi ya tawaran dari Chelsea adalah tawaran yang nggak bisa ditolak. 1, duitnya. 2, dia butuh membuktikan diri bahwa dia bukan orang yang gagal di Chelsea. Sementara untuk Suning, ini ada kaitannya sama negara, ditambah Serie A nggak sekuat EPL, jadi ya udah ambiar. Dan kenapa Inter kesannya kok nggak sehancur klub-klub lain? Ya karena pengeluarannya di eranya Suning ternyata ya lebih banyak dibandingkan klub-klub lain. Jadi ketika pandemi yang harus ditutup ya jauh lebih banyak. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Inter. Minggu depan, minggu ini ya, akhir pekan ini kita udah bisa nonton Serie A lagi. Gua kemungkinan besar akan ngobrol sama Bung Binder untuk bahas Serie A sih. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.